Halo teman-teman, welcome back to Jari Manis Channel. Di video kali ini adalah video lanjutan dari tantangan menikah dengan bule. Jadi di video itu saya kan udah menceritakan gimana proses pernikahan warga negara Indonesia dan warga negara asing di Indonesia melalui KUA kan. Nah, kalau di video yang kali ini saya coba sharing bagaimana cara mendaftarkan pernikahan yang sudah kita lakukan di Indonesia di negara tempat tinggal suami kita. Karena suami saya dari Finlandia, jadi video ini khusus ke warga negara asing dari Finlandia. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi setelah kita mendapatkan surat nikah dari KUA, lalu buku nikahnya difotokopi. Kalau saya waktu itu kalau nggak salah fotokopi sebanyak 5 rangkap buku nikah. Setelah itu kita bawa ke KUA tempat kita mendaftarkan pernikahan kita. Nanti kepala KUA-nya itu akan melegalisir fotokopian beserta surat nikah yang kita bawa. Untuk biaya legalisir di KUA-nya sendiri itu gratis. Cuma ya kita bisa kasih kayak uang rokok gitu sih ke orang KUA-nya. Nah, setelah dari KUA kita akan melegalisir buku nikah kita ke Kementerian Agama. Kementerian Agama ini yang di deket Bank Indonesia, yang di daerah Kebon Siri, saya lupa nama jalannya. Nanti kalau memang ketemu saya akan coba tulis. Syarat untuk melegalisasi ke Kementerian Agama itu adalah yang pertama, buku nikah asli, dua-duanya dibawa. Terus fotokopi buku nikah yang udah dilegalisir dari KUA. Terus fotokopi KTP kita ya, dan fotokopi orang lain. Terus syarat yang selanjutnya adalah fotokopi paspor dari suami kita. Terus fotokopi surat keterangan masuk Islam. Jadi kalau yang ini saya bawa aslinya juga, karena buat jaga-jaga aja. Sama fotokopi surat keterangan belum menikah dari kedutaan, yang pas mau nikah tuh kita udah dapetin dari kedutaan, ini dibawa juga. Nah, ini setelah suratnya siap semua, ini kalau bisa sih disiapin kayak map gitu, semuanya dimasukin ke dalam map. Jadi begitu kita datang ke Kementerian Agama, mereka bisa langsung periksa. Nah, Kementerian Agama sendiri ini bukanya dari jam 8. Jadi waktu itu saya datangnya tuh pagi-pagi, dari sebelum buka kayaknya saya udah datang di situ kan. Jadi gak ngantri, dan prosesnya juga cepet kalau masih pagi, karena kan gak ngantri. Jadi kita langsung masuk, ketemu sama si receptionnya gitu. Terus dia tanya kan mau ngapain. Nanti kalau udah tahu dia akan tanya syarat-syaratnya, kita kasih, dia akan periksa. Kalau memang syarat-syarat yang tadi udah lengkap, kita akan diminta buat ngisi formulir permohonan buat legalisir gitu. Nanti kalau udah selesai, semuanya dibawa masuk ke dalam dan kita tunggu sekitar 30 menit gitu di luar. Abis itu setelah selesai dilegalisir, udah deh kita langsung dikasih, dan ini biayanya gratis, dan kita nggak perlu kasih apapun, uang rokok apapun nggak usah, ini gratis. Terus sudah, kalau memang masih ada waktu itu saya karena perginya tuh masih pagi kan, jam 8, jadi jam setengah 9 atau jam 9 tuh udah selesai. Saya langsung pergi ke yang kedua, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang ini tuh adanya di Kuningan, di seberang Plaza Festival. Saya juga lupa nama jalannya apaan. Pokoknya adanya di situ. Nah, syaratnya sendiri kalau yang ini cukup bawa buku nikah sama fotokopi buku nikah dari Kementerian Agama. Jadi nanti di Kementerian Agama itu cuma diambil tiga fotokopian. Jadi walaupun kita fotokopinya misalnya dari KUA itu dapatnya 5, kalau dari KUA kita boleh lebih dari 5 minta buat legalisir. Tapi di Kementerian Agama dia cuman ambil 3 fotokopi buku nikah sama buku nikahnya sendiri. Jadi 5 yang di legalisir. Nanti dia ambil 1, sisanya jadi tinggal 4. Yaitu 2 buku nikah asli sama 2 fotokopian buku nikah. Nah, ini kita bawa ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di sana itu karena udah agak siang kan, itu udah mulai ngantri, udah mulai rame di Hukum dan HAM. Nah, nanti kalau udah sampai, kita langsung disuruh ke lantai atas. Saya nggak tahu lantai berapa, saya lupa kan. Terus
Nanti di sana kita ambil nomor antrian, mau legalisasi. Oke, jadi sambil nunggu nomor antrian, teman-teman bisa isi data di komputer gitu. Jadi kalau teman-teman mau legalisir sebanyak 4 dokumen, jadi 4 kali isi datanya. Nanti setelah isi data akan keluar kayak kode pembayaran gitu. Nah, itu kita bisa foto atau kita bisa catat. Nah, setelah keluar kode pembayarannya, kita bisa bayar melalui ATM atau setoran bank. Jadi di Kemenkumham itu udah ada ATM di bawah, jadi kita bisa langsung bayar. Nah, biaya untuk legalisirnya sendiri per lembarnya itu sebesar 25.000. Jadi karena waktu itu saya sebanyak 4 lembar, saya harus bayar totalnya 100.000 rupiah. Setelah kita bayar, kita bisa balik lagi ke atas. Itu kita lihat nomor antriannya udah sampai mana. Kalau memang nomor kita udah dipanggil, kita bisa langsung pergi ke loketnya dengan membawa semua persyaratannya, yaitu surat yang akan dilegalisir, terus bawa bukti pembayaran, sama bawa materai. Jangan lupa bawa materai ya. Setelah kita kasih ke loket, kita tinggal tunggu prosesnya selama 3 hari kerja. Tapi waktu itu saya nggak setor ke bank ya, jadi kalau nggak salah ada orang kelebihan transfer gitu. Jadi saya disuruh beli si kertasnya itu dari orang itu, jadi saya nggak perlu turun ke bawah lagi buat transfer dari ATM. Tapi yang ini nggak usah diikutin, cara yang bener itu adalah yang tadi saya ceritain. Jadi harus turun ke ATM, setor dari ATM, baru balik lagi ke atas. Setelah 3 hari saya bisa ambil si buku nikahnya. Ini udah dilegalisasi mas, susah amat ya ini jelasinnya ya. Terus nah, ini diambilnya tuh siang jam 2 waktu itu saya ngambilnya, jadi nggak pagi-pagi lagi. Diambil jam 2 siang dan itu masih ngantri di tempatnya itu. Saya pikir kan, wah udah jam 2 nih, udah mau sepi kan, tapi ternyata nggak, ngantri. Dan saya selesai tuh di situ masih nunggu sekitar sampai jam 3:30 deh, baru kelar ngambil surat itu doang. Terus karena di kementerian yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah Kementerian Luar Negeri. Saya cek Kementerian Luar Negeri ini bukanya sampai jam 4:30. Terus saya pikir daripada saya bolak-balikan, akhirnya saya langsung pergi dari Kemenkumham ke Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri ini adanya di Pejambon, deket lapangan Banteng. Saya pergi ke sana dan pas saya sampai sana ternyata tuh tutup. Itu saya rasa kesel banget, bener-bener. Saya tuh udah buru-buru padahal saya naik Gojek kan, ternyata tutup. Dan sebetulnya masih keburu, waktu itu tutupnya gara-gara apa ya dia ya, jadi kayak ada batas maksimal gitu. Jadi sebelum gini, jadi prosesnya nih kalau di Kementerian Luar Negeri juga hampir sama. Jadi kita ngambil nomor antrian, habis ngambil nomor antrian kita setor ke bank dulu buat pembayaran. Nah, biaya pembayarannya ini per lembarnya berapa ya, 25.000 deh kalau nggak salah per lembar. Coba nanti saya cek lagi ya, kalau misalnya salah nanti saya betulin. Ya sekitar segitu deh. Jadi kata si orangnya percuma, walaupun saya datang waktu itu kan, saya tuh datangnya bener-bener mepet banget deh, udah mau tutup sekitar jam 4 lewat seperempat gitu, dan udah nggak diterima karena dia bilang percuma mbak, banknya juga udah tutup, jadi nggak bakalan bisa kita proses. Saya udah capek-capek kan, jauh mana dari Kuningan ke Pejambon. Akhirnya ya udahlah saya pulang kan. Nah keesokan harinya tuh saya baru datang lagi pagi-pagi. Dari belum dibuka saya udah datang, benar-benar saking pengen cepet-cepet selesai. Sebetulnya sih ini prosesnya gampang kan, cuman makan waktu gitu. Mana saya kan masih kerja, jadi saya harus bolak-balik. Saya juga nggak enak kan izin-izin terus sama atasan saya. Terus akhirnya datang pagi, dapat nomor antrian, dan saya langsung setor ke bank. Waktu itu di situ juga ada Bank Mandiri, jadi langsung setoran di Bank Mandiri. Kalau biayanya benar, saya waktu itu berarti 4 lembar juga. Tapi kayaknya saya bayarnya kelebihan deh. Saya bayar
125.000, padahal yang saya legalisir cuman ada 4 lembar. Akhirnya saya balik lagi ke tempat ruangan legalisirnya itu, saya tunggu dipanggil kan. Nah udah dipanggil, ini juga nggak ada syarat sih, cuman pakai map kuning. Semua yang tadi udah di legalisir dari Kementerian Hukum dan HAM itu dimasukin ke dalam map kuning. Nah nanti dikasih nama gitu depannya. Nah karena saya kan ada 4 tuh, ada yang buku nikah asli 2 lembar sama fotokopian 2 lembar, itu dimasukin ke map kuning. Nanti kita kasih ke si loketnya, dan kita kasih unjuk juga bukti transfernya kita. Nah waktu itu karena dia lihat saya transfernya kan kelebihan, terus dia bilang, aduh gimana ya, ini kita juga nggak bisa kembali. Ya udahlah, dalam hati saya yang penting kelar aja, udah nggak apa-apa mbak, lebih juga nggak apa-apa, yang penting udah bisa. Akhirnya dia tunggu, itu juga nggak langsung jadi, kita harus tunggu berapa hari kerja ya, 2 hari kerja deh, 2 hari kerja kalau nggak salah nunggunya. Udah nanti udah sekitar 2 hari kita datang lagi, kita bilang mau ngambil nomor antrian lagi. Kalau ini tuh nggak rame, cuma sebentar doang saya udah bisa ambil si legalisirnya ini. Nah itu udah selesai di 3 kementerian itu, tapi tetap belum diakui di negara tempat suami kita. Nah kalau udah di legalisir semuanya, saya kasih tahu ya. Nah jadi kayak gini nih. Aduh ini. Nah jadi ini yang dari KUA, ini yang dari Kementerian Agama. Ini yang dari Kementerian Hukum dan HAM, ini yang dari Kementerian Luar Negeri. Nah, udah selesai di situ, baru kita bisa pergi ke kedutaan Finlandia. Setelah selesai dilegalisir di 3 kementerian, saya baru bisa bawa surat nikahnya ini ke kedutaan buat didaftarin pernikahan saya kan. Terus saya bawa yang udah dilegalisir 2 buku nikah plus 2 fotokopiannya saya bawa. Kalau di Finlandia ini kedutaannya termasuk gampang sih ya, tapi tetap harus janjian dulu, jadi harus telepon dulu kita mau mendaftarkan pernikahan kayak gitu. Nanti dia akan aturin nih waktu buat kita kapan mereka ada slot kosongnya gitu. Nanti begitu dapat waktu kan kita langsung datang gitu. Nah mereka akan ambil 4-4-nya ini, 2 buku nikah sama 2 fotokopi. Kita boleh tunggu. Ini termasuk cepat sih menurut saya di kedutaan Finlandia. Nggak harus nunggu sampai berhari-hari atau berbulan-bulan. Di Finland ini nggak. Begitu kita sampai di kedutaan langsung kasih legalisir. Tapi saya pikir ini tuh udah terdaftar gitu kan pernikahannya. Nah si kedutaan kasih kayak gini nih bentuknya. Kalau dari ini yang paling bawah, saya pikir ini udah terdaftar nih pernikahan saya kan di Finlandia. Ternyata enggak. Ternyata itu tuh kayak cuman kedutaan Finlandia yang ada di Indonesia sudah mensahkan pernikahan kita di Indonesia. Setelah itu tetap harus kita pergi ke Finlandia dan daftarin di Finlandia. Jadi nggak cukup cuma di kedutaannya aja. Kebetulan pas abis nikah, suami saya tuh kayak nyuruh saya pergi ke Finlandia dulu selama seminggu. Kayak cuma buat ya kangen aja gitu kan. Secara kita LDR abis nikah. Jadi setelah sebulan kita nikah, semua surat ini saya bawa ke Finlandia buat didaftarkan di Finlandia. Nah setelah itu saya daftarin di mana ya namanya ya, bahasa Finlandia nama kantornya. Kalau kayak kita mah kayak kantor
kependudukan gitu. Tapi kalau di Finland sini dia tuh nggak yang kayak kita misalnya dari RT, RW, kelurahan, kecamatan tuh nggak kayak gitu. Jadi cuman ada satu kantor dan itu semuanya ngurus di situ soal kependudukan. Nah, saya sama suami saya cuman bawa ke situ, terus dia cuma tanya surat nikah kita, terus saya kasih terus dilihat, oh iya ini udah dilegalisir dari 3 kementerian sama udah dilegalisir di kedutaan Finlandia yang ada di Indonesia. Udah, setelah itu dia minta kita tunggu. Nah, ini baru nih agak lama, kita nunggu 1 bulanan. Nunggu 1 bulanan kan saya udah balik nih ke Indonesia ceritanya. Terus abis 1 bulan suami saya baru kasih tahu ini pernikahan kita udah terdaftar nih di Finlandia. Dia kasih 1 surat kayak gitu. Udah deh, baru deh tuh kedaftar deh pernikahan kita di Finlandia. Nah, begitu deh teman-teman prosesnya, gimana cara mendaftarkan pernikahan yang udah kita lakukan di Indonesia di negara tempat tinggal suami kita. Sebetulnya kalau menurut saya ya prosesnya ini sih nggak begitu ribet. Maksudnya selama kita udah tahu syaratnya apa aja dan cuma kayak makan waktu gitu, karena kan harus nunggu berhari-hari prosesnya kayak gitu sih. Dan ya intinya ya memang udah resikonya nikah sama warga negara asing itu memang segala dokumennya itu kegampang. Dokumennya itu ya pasti rumit, lebih ekstra rumit dibandingin nikah sama warga negara Indonesia. Semoga video ini berguna buat teman-teman ya. Saya juga mohon maaf kalau memang di video ini ada penjelasan yang maksudnya nggak jelas, kurang jelas, atau saya ada salah-salah bicara ya, mohon dimaklumin karena sejujurnya saya memang udah agak-agak lupa sih, cuman saya masih tetap pengen sharing aja. Jadi kalau buat teman-teman yang masih bingung kan seenggaknya ada sedikit petunjuk kayak gitu sih. Makasih ya teman-teman udah nonton video saya kali ini. Kalau memang teman-teman suka jangan lupa di like videonya. Kalau teman-teman belum subscribe channel Jelly Manis, langsung di subscribe ya. Terus jangan lupa di share juga di semua sosial media teman-teman. Jadi video ini bisa ngebantu juga kalau memang di sekitar teman-teman itu ada yang menikah dengan warga negara asing. See you on the next video. Bye bye.